Halo Sobat Hidup, apa kabar? Salve Christus Nobiscum. Kali ini bersama saya dengan Lucia dari Majalah Hidup di edisi yang ke-44. Kalian penasaran apa yang akan kita bahas di edisi 44 ini? Nah, biar nggak penasaran, kita beralih ke studio. Di sana ada Bang Siho, wakil pemimpin redaksi Majalah Hidup yang akan membahas editorial Majalah Hidup edisi 44 ini. Yuk. Halo Bang Siho. Halo Lucy, Iya, apa ketemu kabar? lagi nih kita Iya, ya. udah seminggu ya. Seminggu Bang. Kita ya. mau ngapain nih Lucy? Kita mau bincang-bincang nih Bang tentang edisi 44 Iya, Majalah iya, Hidup iya. ya. Majalah Hidup terbaru ya. Bang, kita Ya. mau bincang-bincang nih di editorial Majalah Hidup edisi ke-44 tentang konvenas Ya. ke-15 Ya. karismatik nih Bang. Iya, betul. Pesertanya hadirnya banyak banget nih yang kalau Iya. saya baca ya Bang ya. Iya, iya. Apa? Ada lebih 1.000 apa yang katanya. menarik? Ya, lebih. Apa Iya, yang iya. membuat menarik bagi mereka untuk hadir dalam acara tersebut gitu, dan pesertanya siapa aja? Iya, iya. Kalau apa yang menarik bagi mereka tentu saja kan saya nggak tahu ya. Yang pasti bagi redaksi, yang menarik bagi kita, mengapa kita mengangkat tema ini ke sajian utama di sini, karena memang gerakan karismatik Indonesia sudah cukup lama. Tahun depan mereka akan merayakan 50 tahun hadirnya gerakan ini di Indonesia. Nah, menyongsong perayaan 50 tahun itu, kebetulan juga tahun ini diadakan konvensi nasional yang mengundang seluruh persekutuan-persekutuan doa di keuskupan-keuskupan di Indonesia. Saya dengar kemarin, saya baca juga di sini dari reporter kita, pesertanya lebih dari 1.000 orang. Wow, Nah, itu bisa dibayangkan banyak ya. Mereka datang dari berbagai macam keuskupan dan persekutuan doa yang ada di sekarang ini berkembang sangat pesat ya. Jadi maka kita melihat bahwa gerakan pembaruan karismatik di Indonesia makin lama makin diterima oleh umat Katolik. Awalnya mungkin masih agak berat ya, karena ini apaan sih karismatik? Ada pencurahan roh, ada bahasa roh dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang pelan-pelan bahwa umat kita mulai menerima gerakan ini di Indonesia. Nah, itu makanya kami melihat bahwa redaksi perlu mengangkatnya. Maka kita juga di edisi ini wawancara dengan koordinator BPN PKK Indonesia, Pak Albertus Manius Budi Sutejo, juga wawancara dengan moderatornya Romo Stefinarto dari Keuskupan Jakarta, untuk melihat sebetulnya setelah 50 tahun lalu ke depan seperti apa. Kalau saya ngelihat nih di edisi kali ini ada wawancara khusus dengan Romo Stefinarto yang beliau cukup bicara cukup keras lah di sini, keras kalau disebut bernada tegas lah ya kepada seluruh umat yang terlibat dalam gerakan karismatik ini ya. Dia mengatakan kita jangan eksklusif tapi harus inklusif. Artinya apa? Terbuka dengan umat yang lain, terbuka juga dengan masyarakat. Iya, jadi Nah, itu kita yang nggak boleh membedakan diri ya, gitu ya. ya, jangan merasa bahwa Paling kita berbeda gitu ya. kita paling dicurahi Roh Kudus gitu. Nah, jangan sampai ada seperti minggu lalu kayak sombong. Flexing rohani Bang. Minggu lalu kan ada itu kesombongan religius ya. Iya, betul, Jangan betul, ya. terulang. Nah, Romo Stef juga mengajak seluruh umat yang terlibat dalam atau terjun mendalami pembaruan karismatik supaya juga terbuka pada yang lain dan merasa aku lebih hebat dari yang lain. Itu sih kurang lebih. Nanti lengkapnya pembaca hidup bisa menikmatinya di sini, cukup panjang, ada 10 halaman. Nah, nanti Anda akan bisa merasakan denyutnya seperti apa gerakan pembaruan karismatik di Indonesia. Bang, di rubrik sajian khusus halaman 24 ini redaksi mengangkat tentang jalan kecil Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Iya. Ya, ini Betul. seperti apa ini Bang? Ya. Jadi selain sajian utama, pembaca juga bisa menikmati sebuah perayaan yang diselenggarakan di Bandung, 100 tahun kanonisasi Santa Teresia dari Lisieux gitu ya. Ini adalah seorang santa yang juga disebut sebagai salah satu pujangga gereja ya, karena dia dengan karisma yang dia miliki sampai sekarang dihidupi oleh banyak orang, termasuk juga di Indonesia. Nah, kali ini perayaannya dilaksanakan di Lembang di Bandung. Ada lomba paduan suara, anak-anak, remaja dan lain-lain. Nah, ini tujuannya menurut laporan dari
wartawan kita dari Bandung memang untuk kembali menghidupkan semangat dari atau spiritualitas dari Santa Teresa yang sangat terkenal ini. Nanti pembaca bisa melihat atau menikmati seperti apa kemeriahan itu sehingga mungkin bisa memetik sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kan Santa ini kan sangat terkenal ya, Betul, sangat betul terkenal di seluruh sekali. dunia. Beliau kan mengajar, Santa Teresa ini kan mengajarkan bahwa setiap perbuatan kecil yang dilakukan dengan cinta sejati akan menjadi pengharum di taman Betul, Tuhan. betul. Jadi untuk mencapai atau supaya sampai kepada kalau disebut kekudusan gitu ya, ya nggak perlu harus juga melakukan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Hal-hal kecil saja ya. Ada banyak santo dan santa juga yang mereka justru ya misalnya dia jadi penjaga pintu, misalnya dia bukan tukang ya, di biara membersihkan lantai, tapi karena dilakukan dengan sepenuh hati, maka mereka juga mencapai kesempurnaan di situ. Nah, salah satunya adalah Santa Teresa dari Santa kanak-kanak Yesus Teresa. ini. Iya, Bang. Oke. Jadi ada kebersamaan ya, ada acara-acara untuk menghidupkan kembali ya. Semangat dari spiritualitas dari Santa Teresa ini. Baik, baik. Bang, di rubrik Santo-Santa ini kita membahas tentang Santo Bertololongo. Kisah inspiratifnya seperti apa ini? Iya, memang di setiap minggu ya Lucia, kita ada mengangkat kisah hidup orang kudus ya. Ada yang hamba Allah, ada yang venerabilis, ada yang beata, ada yang santo, santa. Nah, kali ini kita mengangkat kehidupan dari seorang santo yang sungguh-sungguh memang dia berjuang untuk gereja ya, untuk Yesus ya. Dia segala tantangan, segala godaan dihadapi, tetapi dia tidak menyerah ya. Ada pergolakan di sana sini, ada godaan di sana sini. Santo ini menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Bagi saya sih sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua, apalagi di tengah dunia semacam ini ya. Sekarang kan banyak godaan ya, godaan di mana-mana. Kapan saya juga bisa hadir gitu ya. Nah, Santo Bertolo ini mengajak kita untuk bagaimana sih supaya kita tahan dari godaan misalnya kayak gitu. Maka saya kira ya para pembaca, pemirsa Hidup TV, saya kira layak juga membaca Santo dan Santa kita kali ini yang mengangkat kisah seorang seorang pria yang memang punya keteguhan iman dalam mewartakan kabar sukacita. Begitu Lucy. Iya, oke, menarik Bang ini kayaknya ya bagi pemirsa di rumah membaca ya edisi 44 ini. Bang, kita coba ke renungan harian ya. Ini di sini hidup seturut kasih Allah oleh Pastor Octavianus. Beliau bagaimana ya hubungan kasih Allah antara manusia dengan kasih Allah itu sendiri. Iya, betul. Jadi di edisi kali ini para pencinta tulisan Pastor Octavianus Situngkir kembali mengajak kita untuk bagaimana kita supaya hidup seturut dengan kasih Allah itu. Ya, jadi nanti di salah satu pekan selama 1 minggu ke depan pembaca bisa melihat di sini bagaimana kita merasakan kasih Allah yang begitu dalam kepada kita. Kan sebetulnya Allah yang mencintai kita lebih dahulu ya, bukan kita ya. Allah sudah begitu mencintai kita. Nah, untuk ketika Allah sudah mencintai kita, bagaimana kita harus mengikuti kehendak Allah itu. Nah, ini nanti di sini bisa dinikmati oleh para pembaca dan juga pemirsa Hidup TV ya. Jadi silakan ini kan seminggu nih dari hari Senin sampai juga hari Sabtu yang akan datang. Oh, baik. Selama sepekan. Tulisannya juga pendek-pendek juga nggak panjang-panjang. Bacanya juga paling nggak sampai 2 menit kali ya. Jadi sampai 2 menit. Nggak sampai 2 menit. Jadi satu hari kita baca satu. Iya, baca 1 hari ya, jangan sekaligus. Nanti kebanyakan gitu ya. Jadi bukan mau maraton, tapi setiap hari baca satu, entah di pagi hari atau di malam hari terserah. Sampai bertemu dengan edisi selanjutnya. Ya, minggu depan lagi ketemu lagi dengan penulis yang lain gitu ya. Begitu Lucy. Ya. Bang, di rubrik kesaksian kita membahas tentang Lucia di Mauro, suatu keajaiban pelukan kerahiman, Bang. Itu seperti apa? Ada peristiwa ya di dalam keluarga ini ya, Bang ya? Iya, ada peristiwa memang yang dialami oleh Lucia di Mauro Montanino.
dari Italia. Jadi suaminya itu katakanlah mengalami dibunuh lah ya kalau mau dikatakan seperti itu. Lalu kemudian Ibu Lucia ini merasa sangat terpukul. Di awal sangat terpukul, tapi kemudian setelah mengalami proses demi proses, lalu Ibu Lucia kemudian bisa menerima kenyataan yang sangat pahit itu, dan bisa yang istimewanya lagi, dia bisa memaafkan remaja-remaja yang melakukan tindak kekerasan kepada Beliau malah suaminya. melayani ya. Memaafkan, Memaafkan dan melayani. iya, ya, dia memaafkan para pelakunya. Lalu kemudian dengan itu dia, yang saya merasa bahwa Ibu Lucy ini bisa berdamai dengan dirinya sendiri, Jadi sempat dan rekonsiliasi juga ya ya, bisa Bang, ya. memaafkan juga para pelakunya. Ini sesuatu yang Mujizat ya, juga sih. ya luar biasa lah ya, Iya. luar biasa bahwa dari suatu pengalaman yang sangat menyakitkan, Ibu Lucia ini bisa salah satu contoh bagaimana kita memaafkan, walaupun itu tidak gampang. Nah, ini yang perlu menurut saya bisa dibaca oleh para pembaca, pemirsa Hidup TV. Di sini nanti kisahnya sangat menarik, ditulis juga dengan bahasa yang ringan, Lucy. Oke Bang, menarik banget. Aku pengen tahu nih Bang tentang renungan minggu. Di sini kan bulan November, Iya. di mana umat Katolik seluruh dunia mendoakan Berdoa secara arwah. khusus untuk para arwah Betul. ya. Nah, ini memang Pastor Albertus Purnomo dari Ketua Lembaga Biblika Indonesia mengajak kita untuk merenungkan kisah ataupun juga sebuah pengalaman iman ya, pengalaman kita dengan orang-orang yang dicintai yang sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Rahim itu ya. Nah, tetapi kan mereka juga perlu doa. Relasi dengan orang yang sudah meninggal juga tidak terputus. Begitu juga mereka dengan kita, sesuai dengan iman kita. Maka Pastor Albertus mengajak kita untuk mendoakan mereka juga gitu ya, supaya mereka dalam proses menuju keabadian, menuju kebahagiaan itu juga berjalan dengan baik. Lalu kemudian juga ini kan pas bulan November ya, bulan arwah, di mana umat Katolik seperti Lucy katakan tadi berdoa untuk mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan begitu ya. Nah, renungan kali ini menurut saya akan memberikan keteguhan hati kepada kita, bagaimana kita juga ada ikatan rohani, ikatan batiniah dengan saudara-saudari kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Baik, Oke, Bang, di rubrik jendela ini ada pelayanan konseling pastoral. Seperti apa ini, Bang? Iya, ya, ini adalah satu lembaga konseling ya, konseling rohani, tapi mereka juga berkembang juga konseling psikologi ya. Nah, komunitas ini ternyata sudah lama ada. Mereka memberikan pelayanan kepada umat yang membutuhkan pelayanan konseling gitu ya. Nah, belum lama ini mereka mengadakan retret di satu tempat di kawasan Jawa Barat sana ya. Nah, dari sana kita melihat bahwa memang pusat pelayanan mereka ini agak unik. Uniknya adalah mereka khusus memberikan pendampingan secara lebih mendalam kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Jadi mereka memberikan pelayanan rohani, tapi juga memberikan pelayanan psikologi. Kalau mungkin ada yang mengalami luka batin. Nah, ini yang memang keistimewaan mereka. Mereka membuat retret untuk penyembuhan luka batin. Nah, seperti apa komunitas ini, lembaga konseling ini sangat menarik. Nah, siapa tahu juga pembaca ataupun pemirsa Hidup TV mengalami suatu kerumitan lah, gabut ya, lagi-lagi gabut misalnya gitu ya, nggak tahu caranya, solusinya gimana, datanglah ke komunitas, menemui jalan buntu, apalagi kalau sampai mengalami luka batin. Nah, itu segera harus disembuhkan, jangan berlarut-larut. Nah, ternyata gereja ada tempatnya, jadi nggak usah bingung nyari di mana, tapi datanglah ke sini ya, di pusat pelayanan rohani di sekitar. Oke, baik. Menarik ya Bang ya? Ya, sangat menarik. Lalu kita menuju di kolom edisi ini tentang apa ini? Iya, Lucy, betul. Pertanyaanmu tadi saya udah tunggu-tunggu loh. Kenapa saya tunggu? Karena Romo Kris Purwana Cahyadi dari Giri Sonta itu mengupas dokumen pertama yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Leo ke-14. Ini adalah dokumen pertama yang beliau keluarkan
di leksi T ya. Ini sebetulnya kelanjutan dari dokumen yang telah dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sebelumnya. Kali ini memang mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yang aku mencintaimu gitu ya, kurang lebih terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya bukan kita, kembali lagi yang tadi ya, bukan kita yang pertama-tama, tapi Allah sendiri yang lebih dahulu mencintai kita gitu ya. Nah, ini yang dikupas oleh Romo Kris di sini. Dokumen ini sepertinya sih ya memang ya, dari satu paus ke paus yang lain selalu ada kelihatan benang merah yang sangat kuat. Nah, di sini ini Romo Kris atau Pastor Kris juga mengupas hal itu. Maka pembaca hidup itu sangat diharapkan juga membaca ini, karena akan memperdalam iman, memperdalam pengetahuan, tentu saja menambah inspirasi. Kan itu yang penting. Kita sesudah membaca ada inspirasi yang muncul, lalu kita bisa juga memperkaya iman kita. Gitu. Betul sekali. Ada 2 halaman nih, cukup panjang. Ada 2 halaman ya. 2 halaman ya, betul. Jadi di sini jelas ya Bang ya, untuk seperti apa gambarannya, Iya. ya, pemirsa di rumah dan ini pembaca ya bisa betul. ya. Karena ini juga membaca kan dokumen pertama nih keluarkan oleh Paus Leo. Ya, betul, Ya kan kita ingin tahu sebetulnya seperti apa beliau gitu ya. beliau nanti mau membawa gereja mau kemana kan begitu. Iya, betul, Di dokumen yang pertama ini akan tergambar kemana arahnya. Oke, baik. Untuk rubrik yang terakhir nih Bang ya, ada kabar Jakarta. Oh iya ya. Ini sekolah Tarakanita nih Bang ya. Iya betul. Belum Yang lama ini, mengadakan seminar, ya, Bang, iya ya? betul. Belum lama ini sekolah ini yayasan menyelenggarakan seminar yang menurut saya sangat menarik. Bagaimana mendidik atau mengingatkan remaja-remaja bahaya dari perdagangan manusia ya, perdagangan orang ya. Jadi di seminar ini dibahas tentang supaya anak-anak sekolah, anak-anak remaja itu kurang lebih bisa menyadari, oh ini bahaya nih. Ya kan mereka modusnya kan banyak nih. Betul. Nah, di dalam seminar ini disampaikan kepada anak-anak supaya hati-hati. Iya, iya. Nah, Jadi dalam ada upaya dari sekolah, dari sekolah ya, ya, karena supaya tahu anak-anak tahu. apa ada kesadaran itu lah ya. Jadi Iya. dalam arti modusnya, terutama modusnya itu ya. Modusnya itu bagaimana kita bisa mendeteksi ini kayaknya udah nggak benar ya. Terutama sih anak-anak perempuan juga, ya anak laki-laki juga sih sebetulnya, tapi kebanyakan juga anak-anak perempuan yang remaja-remaja perempuan yang tergoda ya, iming-iming dan lain-lain. Nah, di seminar ini itu dibahas oleh para pembicara yang menurut saya sih memang mereka mengerti seperti apa sih perdagangan manusia itu. Iya, baik. Oke, Bang, terima kasih Sama-sama, Lucy. sudah hadir di studio untuk membahas ya Bang ya, berbincang-bincang nih mengenai edisi ke-44 ini. Edisi terbaru ya. Dan menarik bagi pembaca dan pemirsa di rumah nih Bang untuk membeli dan berlangganan tentunya ya Bang ya. Harapan kita begitu. Harapannya kita begitu. Baik, terima kasih pemirsa di rumah dan pembaca majalah Hidup yang Setia. Edisi yang ke-44 ini telah beredar dan terbit tanggal 2 November 2025. Untuk versi majalah cetak, harga tetap sama di Rp25.000 dan versi digital di Rp15.000. Endorship, partnership, dan sponsorship dapat menghubungi kami di nomor bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di edisi selanjutnya. Terima kasih, Bang Siwal. Ya, sama-sama.